Halo semuanya, balik lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Jadi beberapa waktu yang lalu ada klien yang datang ke kantor dan bertanya kepada saya mengenai surat panggilan sidang. Nah, dia ini ternyata sudah dipanggil di dalam persidangan, atau dia sudah menerima rela surat panggilan sidang dari pengadilan sebanyak 2 kali, dan dia berniat untuk tidak hadir sidang dengan alasan bahwa nantinya ketika dia tidak hadir maka hakim akan menggantungkan perkaranya dan tidak akan ada putusan yang dibacakan. Nah, kasus ini memang tentang kasus perceraian, dan sebenarnya pada saat itu dia sedang memperjuangkan hak asuh anaknya. Nah, pada umumnya sebenarnya banyak orang yang tidak paham mengenai surat panggilan sidang, aturan persidangannya, agenda persidangan itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, sedihnya lagi mereka juga tidak berusaha untuk mencari informasi secara tepat dan benar agar tidak kehilangan haknya untuk berjuang di pengadilan. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian semuanya sebenarnya aturan panggilan sidang atau proses persidangan di pengadilan itu bagaimana sih, dan bagaimana, atau secara khusus hari ini kita akan bahas bagaimana kalau si tergugat atau yang digugat ini menerima surat panggilan sidang tapi dia tidak hadir di dalam persidangan gitu ya. Nah, penjelasan ini tidak hanya mengenai sidang perceraian saja, tapi mencakup seluruh sidang perdata lainnya. Oke, mari kita lihat. Mengenai surat panggilan sidang itu diatur di dalam pasal 125 HIR, yang pada intinya bunyinya seperti ini. Jika tergugat atau wakilnya, dalam hal ini kuasa hukum atau pengacaranya, tidak hadir pada hari persidangan tersebut, padahal sudah dipanggil nih secara patut, maka hakim akan memutus perkara tersebut secara first take gitu. Nah, kita akan masuk ke unsur yang pertama gitu ya. Unsur yang pertama ini adalah apabila tergugat atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara patut. Pada prakteknya, panggilan persidangan atau surat panggilan sidang itu akan dilakukan atau akan dikirimkan secara patut sebanyak 3 kali. Jadi contohnya hari ini sidang pertama gitu ya, panggilan sidang pertama, terus si tergugatnya tidak hadir, maka hakim akan memerintah untuk mengirimkan lagi surat panggilan sidang berikutnya, yang kedua gitu ya, begitu terus sampai surat panggilan sidang yang ketiga. Nah, apabila tergugat ini terus tidak hadir, maka hakim akan masuk ke agenda persidangan berikutnya gitu ya. Jadi dia akan masuk ke pemeriksaan saksi, alat bukti dan lain sebagainya sampai pada putusan. Nah, banyak orang yang sebenarnya waktu panggilan sidang ini dikirimkan atau surat panggilan sidang ini dikirimkan kepada mereka tidak ingin menerima surat tersebut. Jadi mereka takut untuk menerima surat dari pengadilan begitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau menurut pendapat saya itu ya diterima saja begitu ya. Karena kalaupun kalian tidak menerima atau pihak tergugat ini tidak menerima, maka si petugas pengadilan ini akan mengirimkannya kepada RT RW setempat ataupun ke kantor camat atau kantor lurah wilayah setempat gitu ya. Dan itu dianggap secara resmi sudah menerima, si tergugat ini sudah menerimanya, dan hakim akan terus melanjutkan pemeriksaan persidangan, pemeriksaan gugatan tersebut di dalam persidangan seperti itu. Nah, unsur yang kedua adalah mengenai gugatan itu diterima oleh hakim secara first take. Ini maksudnya gimana gitu ya, first take ini apa sih gitu. Nah, maksudnya begini, apabila si tergugat atau yang digugat ini sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali, tapi kemudian pihak tersebut atau pihak tergugat ini tidak hadir juga, maka sidang di pengadilan akan tetap dilanjutkan dan hakim akan memenangkan pihak yang menggugat, atau hakim akan memenangkan pihak penggugat begitu ya, si penggugat ini atau yang mendaftarkan gugatan ini. Kenapa? Karena yang memang pihak lawan atau pihak tergugat ini tidak mau menggunakan haknya untuk berjuang di pengadilan gitu ya. Dia tidak mau memperjuangkan hak-haknya di pengadilan begitu. Nah, kita mengambil contoh ya. Contohnya adalah X menggugat cerai si Y. X kemudian mendaftarkan gugatan di pengadilan, melengkapi segala proses administrasi di pengadilan. Kemudian pengadilan mengeluarkan surat
panggilan sidang gitu ya, atau relas panggilan sidang kepada si Y. Nah, sudah dikirimkan sebanyak 3 kali, tapi ternyata si Y ini juga tidak hadir di dalam persidangan tersebut. Maka hakim dalam hal ini akan memerintahkan agar persidangan tetap dilanjutkan kayak gitu ya, akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti, dan lain sebagainya. Kemudian hakim akan melakukan pembacaan putusan untuk memenuhi seluruh permintaan dari si X. Ini yang disebut dengan putusan first take gitu ya. Jadi apapun yang dimintakan oleh si X sepanjang itu berkaitan dengan gugatannya ya akan dikabulkan oleh si hakim secara sepihak. Nah, unsur yang ketiga yaitu putusan first take tidak boleh melawan hak. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa putusan first take itu berarti hakim memenangkan penggugat tanpa mempertimbangkan hak-hak dari si tergugat. Tapi hakim dalam hal ini juga akan melihat dan mempertimbangkan bahwa apa yang diminta oleh si penggugat itu tidak boleh melawan atau tidak boleh bertentangan dengan hak-haknya dia sendiri gitu ya. Nah, apabila hakim melihat bahwa permintaan atau permohonan dari si penggugat ini ternyata bertentangan dengan haknya dia, maka penggugat tersebut atau gugatan tersebut akan ditolak oleh si hakim. Begitu. Nah, kembali lagi ya, kalau ternyata si penggugat ini menang gitu ya, kalau penggugat ini menang, apakah kemudian si tergugat ini tidak bisa melawan gitu ya, atau tergugat ini dipaksa untuk harus menerima putusan tersebut? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Artinya bahwa tergugat ini masih diberikan kesempatan selama 14 hari sejak putusan hakim dibacakan untuk melakukan upaya perlawanan. Seperti itu. Nah, artinya bahwa dalam jangka 14 hari, contohnya hari ini hakim memutus bahwa penggugat menang gitu ya. Maka dihitung dari hari besok sampai 14 hari ke depan itu tergugat bisa menggunakan haknya untuk mengajukan upaya perlawanan bahwa dia tidak setuju dengan dikabulkannya gugatan si penggugat tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata sudah lewat 14 hari baru kemudian tergugat ingin melakukan upaya hukum tersebut gitu ya. Jawabannya adalah tergugat tidak bisa menggunakan upaya hukumnya setelah lewat dari jangka waktu 14 hari tersebut. Karena setelah jangka waktu 14 hari tersebut, maka secara hukum putusan tersebut sudah inkrah atau putusan hakim itu sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tergugat tidak bisa menggunakan upaya hukum apapun untuk melakukan perlawanan terkait dengan gugatan yang sudah dikabulkan oleh hakim tersebut. Jadi bagi kalian yang sedang menerima surat panggilan sidang atau kalian sedang digugat oleh pihak tertentu gitu ya, oleh pihak penggugat, dan kalian menerima surat panggilan dan surat panggilannya datang tapi kemudian kalian berpikir bahwa mending nggak usah terima surat tersebut dengan pertimbangan bahwa nanti hakim tidak akan memutus putusan gugatan tersebut atau hakim akan menggantung perkara tersebut. Kalau saya bilang cepat-cepatlah berubah pikiran dan segeralah hadir dalam persidangan tersebut gitu ya. Atau paling tidak ya tetap ikuti proses persidangan berikutnya sampai pada putusan dibacakan agar kalian tidak kehilangan kesempatan untuk melakukan upaya perlawanan dalam jangka waktu 14 hari tersebut. Nah, demikian video saya kali ini. Semoga video ini membantu kalian semua yang sedang galau saat menerima surat panggilan sidang. Dan ini bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe channelku ini, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan informasi yang aku bagikan bukan informasi murahan gitu ya. Dengan kalian subscribe itu membuat aku semakin semangat untuk membuat konten-konten lain yang juga membantu kalian untuk memahami permasalahan hukum yang kalian sedang hadapi. Oke, salam keadilan.